Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas akhir final saya tentang pelaksanaan pembelajaran IPP. Adapun jawaban saya seperti yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kelas 4 semester 2, tema 8 tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 3 dengan mata pelajaran SBDP, IPS, IPA. Alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. Poin A, kompetensi inti. KI pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab yang pastinya santun dan peduli. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistem dan logis. Poin B, kompetensi dasar dan indikator SBDP. Kompetensi dasar 3.4 mengetahui berbagai alur, cara dan pengolahan media karya kreatif. 4.4 membentuk karya 3 dimensi. Indikator yang pertama mengenal alur pembuatan layang-layang, yang kedua berkreasi membuat layang-layang. IPS, kompetensi dasar 3.5 memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 4.5 menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Indikator yang pertama itu mengenal interaksi manusia dengan budaya setempat, yang kedua menerangkan interaksi manusia dengan budaya setempat. Mata pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.7 mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Indikator yang pertama membandingkan pemanfaatan teknologi sederhana dan modern, yang kedua menjelaskan teknologi sederhana dan modern. Poin C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan menganalisis gambar, siswa mampu menjelaskan penggunaan teknologi sederhana dan modern dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan diskusi, siswa mampu mengenal interaksi manusia dengan budaya setempat. Yang ketiga, dengan demonstrasi guru, siswa mampu mengenal alur pembuatan layang-layang dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca, siswa mampu menerangkan interaksi manusia dengan budaya setempat dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan menganalisis gambar dan diskusi, siswa mampu membedakan pemanfaatan teknologi sederhana dan modern. Yang terakhir, dengan melihat demonstrasi dari guru, siswa mampu berkreasi membuat layang-layang mandiri. Poin D, materi pembelajaran. Yang pertama, mengenal keunikan pasar terapung. Yang kedua, membandingkan teknologi pembuatan kapal tradisional dan modern. Yang ketiga, berkreasi membuat layang-layang. Poin E, metode pembelajaran. Pendekatan saintik. Metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Poin F itu sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru, tema tempat tinggalku kelas 4 dengan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Yang kedua, buku siswa dengan tema tempat tinggalku kelas 4 dengan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Yang ketiga, kertas minyak, lem, bulu bambu, dan benang. Poin G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatannya di sini ada pendahuluan, deskripsi kegiatan terdiri dari 4, alokasi waktunya itu terdiri dari 10 menit. Deskripsi kegiatan yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu tentang tempat tinggalku. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Inti, terdapat 4 poin dengan alokasi waktu 150 menit. Kita dapat melihat sendiri bahwa di sini terdiri dari 4 poin.
Yang pertama, siswa membaca teks tentang pasar terapung. Yang kedua, siswa mencari informasi berdasarkan bacaan tentang keunikan di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, siswa memberikan pendapatnya tentang budaya pasar terapung. Yang keempat, menukarkan jawaban kepada teman lain. Seperti yang kita lihat sendiri, kemudian selanjutnya pada inti kelima, guru mengonfirmasi jawaban siswa. Yang keenam, siswa mengamati proses pembuatan kapal dengan teknologi tradisional. Yang ketujuh, siswa memberikan pendapatan tentang proses pembuatan kapal. Yang kedelapan, saat kegiatan berdiskusi, guru dapat berkeliling dan menganalisis kreatifan siswa. Yang kesembilan, siswa membandingkan atau mencari persamaan dan perbedaan. Inti yang ke-10, siswa mengkomunikasikan jawaban di depan kelas. Inti ke-11, siswa membuat layang-layang dengan membaca instruksi dan peragaan dari guru. Inti yang ke-12, saat proses pembuatan layang-layang, guru berkeliling untuk memastikan siswa bekerja dengan benar dan tertib. Dan inti yang terakhir itu, siswa menceritakan pengalaman membuat dan bermain layang-layang. Kemudian penutup. Kita dapat melihat sendiri bahwa penutupnya di sini terdapat 4 dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang kedua, bertanya jawab materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian hasil belajar. Pada poin H, penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, kita dapat melihat sendiri daftar periksa IPS. Kriterianya di sini ada 3, menjelaskan tentang keunikan di Sumatera Selatan. Yang kedua, memberikan komentar sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga, memberikan pendapat tentang kelestarian budaya. 2. Penilaian sikap cinta lingkungan dan menghargai. Penilaian sikapnya di sini terdiri atas 2, yaitu teliti dan bertanggung jawab. Sekian presentasi RPP dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.